Ya, shalom saudara-saudara. Selama beberapa hari terakhir ini viral sebuah video di mana akan diadakan acara pemakaman. Ya, saya tidak tahu juga siapa yang dimakamkan, tapi pada saat mau penutupan peti, ada seorang dari pihak keluarga yang mau memasukkan sesuatu ke dalam peti itu, lalu ditolak oleh pendeta itu, dan berujung dengan sahut menyahut, dan pendeta itu menolak memakamkan jenazah tersebut kalau dipaksakan benda yang mau dimasukkan ke dalam peti mati itu. Lalu akhirnya berujung dengan pertikaian. Ya, saya kira ini video cukup viral, tapi mungkin juga ada di antara saudara yang belum melihatnya. Nah, saya mau mengajak kita melihatnya sebelum saya memberikan sedikit pendapat saya, karena ada sejumlah orang yang meminta pendapat saya kira-kira terhadap kasus ini seperti apa. Nah, baik, kita saksikan sebentar. Saya ingatkan tas itu jangan saya lihat ada di gunung. Ya, itulah videonya. Dan kalau saya harus memberikan pendapat saya tentang hal ini, saudara, yang menurut saya juga tidak terlalu sederhana untuk membuat penilaian itu, ya, karena ada banyak hal yang kita tidak ketahui di balik semua itu. Nah, maksudnya tidak diketahui seperti apa, nah akan saya jelaskan. Jadi, memang saudara, ada tempat-tempat tertentu yang memang punya kebiasaan atau tradisi di dalam pemakaman, di mana barang-barang tertentu dari almarhum atau almarhumah yang akan dikuburkan itu dimasukkan ke dalam peti mati. Bahkan ada juga yang masukkan Alkitab dan lain sebagainya. Tapi karena budaya masing-masing tempat itu berbeda, menurut saya kita perlu suatu pemahaman atau pengetahuan sebenarnya apa yang ada yang menjadi latar belakang praktek tersebut. Nah, saya tidak tahu itu peristiwa terjadi di mana. Nah, kalau kita tahu itu peristiwa di mana, kita bisa mencari tahu bahwa apakah itu memang menjadi budaya tempat itu. Kalau budaya, maka apa sebenarnya pemikiran di balik budaya itu? Setelah itu baru kita memikirkan apakah itu bertentangan dengan apa yang dipahami di dalam iman kita, iman Kristen. Ini hanya contoh saja, ya. Apabila pemberian barang-barang almarhum masuk ke dalam peti mati itu, di balik praktek itu ada sebuah pemahaman bahwa almarhum atau almarhumah itu akan melanjutkan kehidupan di sana dengan mempergunakan barang-barang itu, maka itu jelas salah. Ya, kalau saya tidak salah dengar tadi, ya, itu katanya itu memasukkan rokok. Ya. Nah, apakah ada pemikiran bahwa mungkin itu rokok kesayangan dari almarhum dan almarhum akan melanjutkan, almarhum atau almarhumah, ya, saya juga tidak tahu apa yang meninggal itu
laki-laki atau perempuan. Tapi apakah yang meninggal itu akan melanjutkan kebiasaan merokoknya di sana? Kalau memang itu pemikirannya, itu jangan salah. Ya, seperti saya bilang tadi, beberapa tempat juga bahkan memasukkan Alkitab dengan pemikiran mungkin bahwa almarhumah ini di sana banyak waktu untuk baca Alkitab. Nah, kalau itu pemikirannya, jelas salah. Tapi mungkin juga ada orang yang memasukkannya tanpa memikirkan seperti itu. Ya, hanya karena berpikir bahwa itu benda kesayangan saja. Seperti pernah saya tahu seseorang yang rajin tiap hari suka main badminton. Pada waktu dia meninggal, keluarganya memasukkan raketnya sama peralatan badmintonnya itu di dalam peti. Ketika ditanya mengapa, apakah berpikir bahwa almarhum akan bermain badminton di sana? Mereka bilang tidak. Karena almarhum itu sangat menyukai raketnya dengan badmintonnya itu. Dan sudahlah dimasukkanlah. Karena nanti kalau barang itu misalnya tergantung di sana terus dan kami keluarga melihat, kami menjadi sedih. Ya sudah, biarlah barang-barang yang terkait dengan almarhum itu pergi bersama dia supaya tidak ada hal yang menyedihkan kami. Kalau memang pemikirannya semacam itu, artinya juga uh, tidak ada hal yang menyalahi iman Kristen juga. Nah, jadi saya kira mungkin harus diketahui apa sebenarnya motivasi di balik itu. Ya, apakah itu terkait dengan kebudayaan? Kalau itu kebudayaan, apa pemikiran atau suatu doktrin di balik pemahaman itu? Ataukah itu hanya satu tindakan praktis seperti yang saya ceritakan terkait dengan uh, si pemain badminton ini? Ya. Nah, sekali lagi, seandainya memang ada pemikiran seperti itu, maka itu jelas sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen dan harus dibuang. Tidak boleh dilakukan oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Ya. Jadi kalau seandainya memang motivasi kasih masuk rokok di situ supaya almarhum sambung merokok di dunia seberang sana, nah itu adalah praktek yang salah dan memang seharusnya ditolak. Tapi di sisi yang lain, apakah tindakan pendeta yang menolak memakamkan jenazah apabila tas atau rokok itu tetap ada di dalam, yang pada akhirnya memicu kekacauan di sana, itu bisa dilihat sebagai tindakan yang benar atau salah? Nah, menurut saya juga tidak mudah juga. Karena sekali lagi kita tidak tahu latar belakang di balik peristiwa itu. Pertama adalah bahwa itu jemaat siapa? Jemaat gereja mana? Apakah jemaat yang meninggal dan keluarganya itu adalah jemaat dari gereja di mana pendeta itu layani atau tidak? Selanjutnya adalah bahwa kalau memang itu ada kebiasaan di sana, apakah kebiasaan itu yang menurut pendeta ini sesuatu praktek yang salah dan menyalahi iman Kristen? Apakah sebelum itu, seandainya memang itu jemaatnya, apakah sebelum itu tuh sudah ada khotbah atau pengajaran atau larangan dari pendeta terkait dengan praktek-praktek semacam itu atau tidak? Kalau tidak atau belum, maka memang jemaat belum mendapatkan pengertian seperti itu. Sehingga begitu itu ditolak dengan begitu keras pada saat momen yang sangat menyedihkan ketika orang harus berpisah dengan almarhumah lalu ditolak, maka itu bisa memicu emosi. Ya, kalau misalnya itu sudah diajarkan berulang-ulang, sudah dikasih peringatan, tapi yang ini tetap nakal, ya jemaat ini tetap nakal, tetap ngotot, ya wajarlah kalau pendeta bersikap seperti itu. Ya, menurut saya, kalau kalau saya dalam posisi semacam itu, di mana saya belum pernah mengajarkan hal itu, maka ya mungkin saya akan biarkan saja sudah. Setelah itu baru saya memakai hal itu sebagai apa ya, momen untuk mengajar. Karena gini loh, em,
dari iman Kristen kan orang mati ini ya pergi ke surga atau ke neraka kan. Artinya seandainya rokok diberikan di dalam peti mati itu pun, kan si almarhum kan tidak mungkin merokok lagi kan setelah dia mati itu kan. Artinya itu hanya tindakan yang mubasir, tindakan yang tidak ada manfaatnya. Atau kalau seandainya memang ada kepercayaan di balik itu pun, mereka boleh 1000 kali percaya bahwa almarhum akan merokok. Tapi kan sesuai iman Kristen kan itu tidak mungkin terjadi. Jadi ketimbang itu memicu kekacauan di situ, kalau saya lebih memilih, oke, biarkan saja setelah tentu saja sudah menegur, kalau mereka tetap mau melakukan itu, ya itu hanya dipakai sebagai kesempatan untuk mengajar atau memberikan pencerahan kepada keluarga setelah momen itu selesai. Jadi mungkin setelah momen itu selesai, ada kumpul keluarga, baru pendeta memberikan penjelasan. Toh tidak ada yang terlanjur dalam pengertian terlanjur apa ya, taruh sehingga si almarhum merokok kan tidak begitu. Jadi em, mungkin itu dipakai sebagai momen untuk mengajar keluarga ataupun jemaat sehingga mereka tidak dalam keadaan ketegangan karena kesedihan. Itu memicu emosi. Pada saat sudah reda semua, sudah tenang, barulah diberikan pengertian yang benar tentang praktek itu dari sudut pandang iman Kristen. Sehingga kebenaran itu bisa diterima dengan baik. Mungkin bukan tidak diterima, tapi waktu, timingnya salah. Ya, Em, karena itu menurut saya penilaian saya terhadap apa yang dilakukan oleh pendeta itu bergantung pada latar belakang di balik itu. Kalau memang sudah diberitahu, sudah pernah diberi peringatan, sudah pernah diberi peraturan bahwa kalau terjadi begitu, maka pendeta tidak akan melayani. Seandainya semua itu sudah terjadi, sudah diberikan, dan ini tetap ngotot, ya saya kira kita nggak bisa menyalahkan pendeta itu. Tapi seandainya belum pernah ada pengajaran semacam itu, nah lalu terjadi kasus semacam itu dan dilakukan penolakan, menurut saya timingnya tidak tepat. Maka ini menjadi sesuatu sikap yang tidak tepat atau tidak bijak sehingga akhirnya memicu pertikaian semacam itu. Ya, tapi terlepas dari cerita dalam video itu, menurut saya ya kita ini orang Kristen harus memang kita sadar bahwa kita itu hidup tidak terlepas dari budaya. Tapi kebudayaan-kebudayaan itu harus dinilai berdasarkan terang firman Tuhan. Karena kita kan sudah jadi orang Kristen. Apabila suatu kebudayaan tertentu itu tidak bertentangan dengan iman Kristen, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kebudayaan itu bertentangan dengan iman Kristen, maka kita memang harus dengan tegas menolak hal itu. Tentu saja harus dengan pembelajaran seperti yang saya bilang sebelumnya. Ya. Nah, ingat bahwa orang kalau sudah mati, ya sudah. Dia pergi ke surga kalau dia percaya kepada Yesus, dia pergi ke neraka kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Dan tidak ada aktivitas dunia ini lagi yang menyertai di sana. Ya, dalam kebahagiaan kekal di surga atau penderitaan kekal di dalam neraka. Sehingga harusnya memang kita harus lebih peduli pada iman Kristen kita daripada kebudayaan kita yang ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti saya bilang tadi, ada yang kasih masuk Alkitab. Kalaupun seandainya tidak ada kepercayaan lain di balik itu, tapi mungkin juga itu tindakan yang mubasir sebenarnya. Kita memasukkan barang-barang di situ juga, itu toh tidak ada manfaat juga selain hancurkan. Ya kalau memang rokok mau hancur ya terserah, lawan tidak ada artinya sama sekali. Tapi misalnya memasukkan uh, Alkitab ke dalam sana, ya untuk apa? Kan tidak ada manfaat. Sebaiknya Alkitab itu ditinggalkan untuk bisa dibaca oleh orang-orang hidup. Atau ada juga yang memasukkannya dengan perhiasan-perhiasan dan sebagainya. Itu juga mubazir, mungkin hanya mengundang pencuri atau perampok makam. Kalau tahu ada benda berharga di sana. Yang lebih baik ditinggalkan untuk bisa dimanfaatkan demi kehidupan yang baik di dunia ini. Ya, jadi itu saja pendapat saya. Saya kira saya tidak bisa memberikan suatu penilaian yang begitu lebih strict karena mempertimbangkan ada hal-hal tertentu di balik peristiwa ini yang kita tidak
tahu atau tidak ada informasi yang cukup tentang itu. Ya. Dan ini juga ya menurut saya juga pelajaran bagi para pendeta, para guru agama, hamba Tuhan, supaya sebaiknya, karena ini bukan hanya budaya satu tempat, ada banyak tempat punya budaya begitu. Sebaiknya kita mempelajari apa pemikiran budaya itu, mengadakan analisa dari iman Kristen, dan kalau memang tidak cocok, diajarkan, dikotbahkan jauh hari sebelumnya, supaya tidak pada hari H pemakaman baru akhirnya muncul kekacauan. Ya, demikian. Oke, itu saja. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, shalom.